Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Edi Suseno, guru SMA Negeri 13 Rejang Lebong. Pada kesempatan ini saya mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 kategori guru dedikatif. Pada kesempatan ini juga saya akan berbagi praktik baik, pemanfaatan teknologi tepat guna pada pendekatan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 13 Rejang Lebong. Saksikanlah. Di sini perjalanan saya menuju ke sekolah SMA Negeri 13 Rejang Lebong. Terlihat di daerah ini masih curangan hutan dan saya menggunakan dua kamera rame-rame. Teman-teman juga berada di saya sampai ke sekolah. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba juga di tempat kami mengajar, yaitu SMA Negeri 13 Rejang Lebong. Tadi terlihat teman-teman sudah masuk duluan, saya di belakangan. Ya, nah di sini sebenarnya jalan ini jalan lintas Kecamatan Kota Padang, Padang Tanding. Jadi ada beberapa masyarakat yang aktif ini lewat. Oke, kami masuk dulu ke sekolah. Nah, inilah kondisi sekolah kami SMA Negeri 13 Rejang Lebong, yang mana lapangannya belum semuanya di semen, masih tanah, dan parkir juga masih berserakan karena kami belum memiliki lahan parkir, hanya ada tempat parkir gurunya. Pada kesempatan ini Bapak akan mengajar tentang pendidikan pancasila seperti biasanya ya. Oke, sebelumnya kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya. Doa mulai. Aditya, aduh Pak, Agung biasa. Ya. Bagus ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran negara, ya, Bapak akan melakukan pembelajaran sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan hidup landasan bagi. Ayo, di sini siapa yang menjawab? Oke, silakan. Pada sidang BPUPKI pertama, ada 3 orang anggota BPUPKI yang menurut Suekarno sendiri menjadi seorang ketiga yang menyusulkan rumus Pancasila setelah. Ya benar ya, yang dimaksud otomatis berarti Bapak dapat menyimpulkan ternyata yang sudah sedikit video pembelajaran berikut. Sejarah Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Kuniaki Koiso. Oke, nah sekarang Bapak akan membagikan lembaga kerja peserta didik. Bapak kasih waktu 30 menit, ya, dan diskusi menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Silakan. Ini. Oke,
Oke, baiklah. Kelompok siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok satu. Oke, silakan. Kelompok satu mau presentasi dan kelompok 2 dan 3 menyimak ya. Pada tanggal 29 April 1945, terbentuknya BPUPK yang diketahui oleh KRT Regimen Radioningrat dengan wakil ketua ICT Bangsa Yosio dan Raden Panji Suroso. BPUPK ini melaksanakan 2 kali sidang. Sidang 1, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu dari Asti Lestari, di mana dia mempertanyakan ulasan lisan dari yang disampaikan oleh Muhammad Yani. Menurut dari diskusi kami, ulasan yang disampaikan oleh Muhammad Yani yaitu ada 5 ulasan yang disampaikan secara lisan. Yang pertama, tadi kebangsaan. Yang kedua, ekonomi. Bagaimana dengan kelompok 2? Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok 2. Zakir sebagai anggota, Haji Abu Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjin sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan, hasil saya ingin tanya. Jelaskan isi piagam dan tanggal 22 Juni 1945. Baiklah, kami akan menjelaskan yang ditanyakan oleh Ramadana. Isi piagam Jakarta yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Sekian presentasi dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 menit pengerjaannya. Jadi kerjakan sekali mungkin ya, maksimal. Oke. Antara 4 orang dari kaum kebangsaan nasionalisme, 4 orang dari Islam tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 menghasilkan putusan negara yang dikenal dengan piagam Jakarta. Karena kita sudah bisa mengakses HP dengan sendirinya. Buku pembelajaran yang kita pakainya ada daftar. Jadi kalau kalian malas buka buku, nah bahkan nanti kalau buku ya, udah buka HP tapi menjelaskan barcode. Materi juga ya, scan itu benar. Dan juga materi-materi pembelajaran sekarang itu tidak bersiap di buku, di YouTube bisa, di YouTube. Kalau tadi kita rumuskan dasar negara, maka sekarang adalah fungsi kedudukan Pancasila. Yang pertama kita tadi Pancasila sudah dijadikan sebagai dasar negara. Loh, kalau sudah jadi dasar negara, nanti dilanjutin sebagai ideologi negara dan identitas nasional atau identitas negara Indonesia itu sendiri. Oke, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan istirahat. Demikianlah berbagi praktik baik pada hari ini, pemanfaatan teknologi tepat guna pada implementasi pendekatan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 13 Rejang Lebong. Semoga Bapak Ibu Guru se-Indonesia terinspirasi melaksanakan pembelajaran mendalam yang sangat menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.